Saya akan memberi judul firman Tuhan berjudul Kejatuhan Manusia dalam Dosa. Jadi akibat manusia jatuh dalam dosa turun-temurun, makanya terjadilah kematian kekal. Tapi Allah yang begitu baik, Dia tidak putus asa, terus berkarya. Dia pilih bangsa Israel, juga bangsa Israel tidak jadi berkat, tidak menjadi terang. Lewat bangsa Israel itulah keselamatan lahir itu di dalam Yesus. Mari kita lihat di kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1-24. Dosa adalah buah dari hidup manusia atau tindakan atau perbuatan yang melawan Allah. Dosa adalah buah dari hidup manusia atau tindakan atau perbuatan yang melawan Allah. Justru di sini melawan Allah identik dengan pemberontakan, identik dengan ketidaktaatan. Ya, awalnya kenapa Allah menciptakan manusia? Karena manusia itu adalah dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya rupa dan gambar bahwa manusia mempunyai karakter-karakter yang tercermin dari Allah. Manusia punya kasih, manusia punya belas kasihan, dan manusia juga yang terintinya adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, terputus hubungan kekeluargaan, makanya Tuhan uji. Jadi mengapa dosa dibenci oleh Allah? Karena dosa itu yang membuat manusia terputus dengan Tuhan. Allah benci dengan dosa. Mari kita temukan mengapa dosa dibenci oleh Allah. Ada beberapa alasan. Yang kita lihat, alasan pertama kita melihat Allah membenci dosa karena dosa merupakan perbuatan ketidaktaatan manusia. Alasan pertama, Allah membenci dosa karena dosa merupakan perbuatan ketidaktaatan manusia. Kita lihat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Dalam peristiwa ini benar-benar ular. Ular yang kita temukan sekarang tidak bisa bicara. Tetapi ular yang di sini adalah ular yang dihinggapi oleh roh jahat. Kita tahu iblis awalnya adalah malaikat. Malaikat yang berontak kepada Allah yaitu Lucifer. Dia pintar main musik, dia punya suara yang merdu, dia cantik, dan seperempat dari malaikat Tuhan dia ajak untuk memberontak. Akhirnya Tuhan usir. Kenapa? Karena dia ingin menyamai Allah. Ketika iblis memakai ular, dia menggoda Hawa. Engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan seperti Allah, menyamai dari Allah. Jadi terlihat iblis yang dulunya adalah Lucifer, malaikat Lucifer, dia ingin menyamai Allah. Dia pakai tipu daya ini kepada manusia. Makanya Yesus katakan bahwa iblis adalah si pendusta. Makanya iblis selalu memakai cara-cara seperti itu, tipu dayanya. Jadi Allah membenci dosa karena dosa merupakan perbuatan ketidaktaatan. Ketika Hawa bertemu dengan ular tersebut, dan ular itu dihinggapi oleh roh jahat, sehingga ular itu bisa bicara. Dan inilah yang suka dipahami orang. Kok ular bisa bicara? Ya, ular bisa bicara karena dihinggapi roh jahat. Kalau setan menunjukkan dirinya dengan wajah yang seram, orang akan ketakutan. Tetapi iblis caranya halus. Dia memakai media perantara. Ular. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Iblis memakai media perantara untuk menghancurkan orang percaya pada Tuhan Yesus. Lewat apa? Hobi. Bagi yang suka hobinya main game, saya gamer. Waktunya ibadah, jadi lupa. Itu hobi. Yang kedua, orang yang pintar, kepintaran yang dipakai untuk media apa? Dipakai iblis media untuk menjadi agen-agen.
agen-agen merubah pemikiran orang, menyesatkan orang dengan ide-ide pemikiran yang bejat, jahat. Makanya saya lebih suka hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan dalam berpikir. Karena pemikiran kita, ide kita bisa menjadi agennya setan, medianya setan untuk menyesatkan. Makanya bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi iblis itu berbagai cara menggunakan media lewat agen-agen, entah ahli filsafat, entah lewat hobi, sehingga supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, inilah triknya iblis. Dia licik. Dia tidak mau manusia melekat pada Allah. Dia nggak mau sendirian di neraka. Gimana caranya? Dia masuk dalam wujud media. Makanya kenapa Tuhan katakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena apa? Lewat media iblis bisa bekerja, entah lewat patung, entah lewat film. Film ada gagasan ide di seberang, saya ini sesat di film. Makanya saya lebih cenderung Tuhan ajar saya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara teologi yang sehat, sehingga jemaat militan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita berhati-hati. Jika kita tahu nih hari Minggu orang tidak suka dengan kita karena kita meluangkan waktu untuk beribadah, biarkan. Karena dia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita jangan mau terseret dengan media iblis, dengan kesenangan, liburan ini aku mau jalan-jalan, nanti ibadah mungkin sore. Cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan gunakan media-media yang dipakai oleh iblis. Dan orang mengatakan apa? Oh, itu mitos. Tidak, ini benar. Di dalam Alkitab juga dikatakan bagaimana Biliam keledai bisa bicara. Itu karena Tuhan campur tangan. Tapi ini iblis campur tangan. Dalam hidup ini ada dua. Campur tangan Tuhan kah? Atau campur tangan iblis? Campur tangan iblis membuat manusia jauh dari Tuhan. Hidup dalam dosa. Dan ini yang dibenci oleh Allah. Karena dosa merupakan ketidaktaatan. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini. Kejadian 12 ayat 16 dan 17 dikatakan di sini. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua, katakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan iblis berkata di sini apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Iblis pintar memanipulasi, mempelintir firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan, tapi dipelintir, diputar balikan. Makanya kenali firman Tuhan secara dalam. Ketika ada orang menyerang engkau tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukan firman Tuhan. Ini seperti firman Tuhan, tapi dipelintir, dibengkokkan. Jadi kita harus jeli dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya dikatakan hati-hati dengan cara kita memandang. Pandanglah kebenaran firman Tuhan secara dalam. Makanya jujur kita punya program Reading Bible Every Day, telaah secara dalam. Kalau ada yang sesuatu tidak mengerti, boleh kita konseling. Karena saya pengen sekali jemaat menjadi militan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa militan? Ketika badai hidup yang keras, kita akan mengakar di dalam kebenaran. Kita akan tergoncangkan dengan ajaran aneh-aneh. Sehingga ada badai, bahkan pun kematian menghimpit kita, menimpa kita. Kita tetap. Karena firman Tuhan tertanam kuat di akar hati kita. Jadi saya jujur. Dengan COVID ini Tuhan izinkan, disinilah kita kesempatan untuk bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Militan dalam ajaran firman Tuhan yang dalam secara teologi. Jadi Allah memberi peraturan kepada manusia. Pada waktu itu Adam dalam Kejadian 2 ayat 16 ayat sampai dengan 17 itu, pada waktu Adam Tuhan ciptakan, Hawa belum ada. Seorang laki-laki membimbing istrinya.
Nah, kalau kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, kita bimbing istri kita, ini. Jadi seorang laki-laki, karena dia lebih diciptakan, dia akan memberitahu kepada pasangannya. Pada waktu itu Adam seorang diri, Tuhan berfirman, semua boleh kamu makan, kecuali yang satu ini. Datang iblis, itu terbalikkan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, ini tipu daya iblis. Jadi kenapa Allah izinkan itu? Karena Allah pengen lihat manusia taat atau tidak. Ketidaktaatan manusia itu mendatangkan penghukuman, jadi ketidaktaatan. Yang kedua kita lihat kata di sini yang saya tertarik dengan kata dosa dalam bahasa aslinya adalah khata'ah atau khat, atau juga boleh ada rasa, ada pesa dan segagah. Itu intinya apa? Kata dosa di situ dalam bahasa Ibrani adalah melanggar, ketidaktaatan, memberontak dan kegagalan. Kata dosa, khata'ah, khat, asam, pesa, rasa, segagah, itu menunjukkan apa? Perbuatan jahat, memberontak, kegagalan, dan sesuatu yang dilakukan sebenarnya dia sadar tapi dia tidak sadari. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Jika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan berikan peluang bagi dosa. Jangan buka celah bagi si iblis. Bagaimana Hawa, dia lihat menarik, dia punya cara pandang dia. Dia sudah dengar kebenaran firman Tuhan lewat suaminya Adam, ini boleh dimakan, itu tidak, semua boleh dimakan, yang di tengah tidak. Artinya di sini apa? Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, mari kita berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Cara pandang kita harus berubah. Oleh karena itu sebabnya apa? Setiap hari makan firman Tuhan dengan cara merenungkan, membaca. Suami istri harus punya altar doa. Saya merindukan sekali setiap kita mempunyai altar doa yang suci. Karena itu harum di hadapan Tuhan. Jadi bagi kita sudah senior parent, kita mari menjadi altar doa bagi anak-anak kita. Supaya apa? Tuhan ambil bagian dalam rumah tangga kita. Kebenaran yang kedua, mengapa Allah membenci dosa? Di sini dikatakan dosa membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan usir. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia sudah rusak gambarannya oleh karena dosa. Dosa membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan akibat manusia jatuh dalam dosa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jauh. Makanya dikatakan di sini, Allah mengusir mereka oleh karena apa? Kata mengusir ini apa? Allah nggak mau bercampur dengan namanya dosa. Tetapi Allah nggak mau diam di situ. Allah berkarya lewat nubuatnya, dikatakan keturunan ayat berapa? 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bernubuat tentang apa? Yesus akan menghancurkan iblis. Ular digambarkan sebagai hewan yang jahat sebelum dikutuk. Ular pada waktu itu yang paling sering, kenapa? Pada waktu ular belum dikutuk, dalam arti tidak dipakai iblis sebagai agennya iblis, alatnya iblis. Ular memang cerdik, tetapi karena ular dipakai sama iblis, dia akan kena penghukumannya. Jadi ular di sini digambarkan sebagai hewan yang jahat karena dihinggapi iblis, makanya dia dikutuk. Berjalan dengan perutnya, ada permusuhan dengan manusia. Iblis bermusuhan dengan manusia, tetapi dari manusialah lewat firman yang menjadi daging, yaitu Yesus, mematahkan segala
kuasa kegelapan, segala pekerjaan iblis, kutuk-kutuk dipatahkan. Makanya tidak ada pengorbanan yang paling berharga selain pengorbanan Yesus, di mana darahnya tercurah untuk mematahkan kuasa iblis. Jadi dengan Yesus itulah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita tidak usah lagi bakar-bakar kambing atau bukan kambing, domba atau burung merpati itu dibakar. Tidak perlu tiap tahun. Cukup dengan darah Yesus, korban yang sejati menghapus dosa kita, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan, sehingga Allah merangkul manusia. Setelah kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus, mari kita mengerjakan keselamatan dengan cara taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Alasan yang ketiga, dosa mendatangkan penghukuman. Dikatakan di sini apa? Dihukum manusia, untuk wanita susah melahirkan, untuk laki-laki apa? Dia bersusah payah terhadap apa yang diusahakannya. Makanya maaf bagi seorang laki-laki, jujur akibat dari dosa ini, saya minta maaf kalau saya salah ngomong. Lebih banyak laki-laki yang susah mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena akibat dosa. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan, kita sudah diciptaan baru oleh karena kuasa darah Yesus. Tuhan mematahkan kutuk itu. Makanya carilah Tuhan, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya memberkati, bukan dalam arti berkat materi, tetapi diberkati secara rohani. Kalau Tuhan menanamkan kita menjadi orang kaya, kita bersyukur. Kalau Tuhan menanamkan kita menjadi orang yang sederhana atau pas cukup. Artinya apa? Lewat itu Tuhan memelihara kita. Jadi mari kita berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa ini menyengsarakan kita. Makanya kenapa dunia ini rusak? Karena dunia ini dirusak oleh apa? Satu, iblis lewat kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi jadi pertanyaannya, apakah manusia mau datang pada Tuhan? Kembali pada respon manusia itu. Allah ingin manusia hubungannya dipulihkan. Hubungan keluarga, hubungan masyarakat, hubungan negara satu dengan yang lain dengan pendamaian. Itu darah Yesus. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi agen-agen damainya Kristus. Karena dengan kita menjadi agen-agen damainya Kristus, orang akan melihat kebenaran dalam hidup kita. Sehingga satu tempat, satu bangsa, satu wilayah merasakan berkat oleh karena kita menjadi terang bagi mereka. Karena Allah membenci dosa karena mendatangkan penghukuman, maka Allah tetap berkarya di dalam Yesus. Dia kirim anaknya. Dan kita sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, mari kita agen-agen yang memberikan dampak. Sehingga masyarakat yang berdosa di tengah kita bisa mengenal Kristus, mereka disucikan oleh darah Yesus. Sebagai kesimpulannya, Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan membenci dosa. Meski Allah membenci dosa, Dia tidak mau manusia hidup dalam keterpurukan oleh karena dosa. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yang darahnya tercurah di kayu salib. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Marilah kita datang kepada Yesus, karena Dia memberikan kehidupan kekal. Dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa, supaya ada relasi antara manusia dengan Allah, sehingga kita menjadi bagian keluarganya. Allah sanggup mengerjakan di dalam segala hal, termasuk mengampuni dosa kita. Kita yang berdosa dalam kehidupan kita, mungkin ada dosa yang tidak kita sadar atau kita sadari Tuhan. Walaupun kita jatuh, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan berkuasa di hidup Bapak, saudara-saudari sekalian. Haleluya. Amin.